Gunakanlah bahasa Indonesia bang, hargai bahasa pemersatu bangsa. Kak Fuji, jangan-jangan Upin Ipin tuh bukan dari Malaysia, tapi dari kampung nih. Alhamdulillah, dapat hadiah dari Malaysia. Kemarin ada juga yang nanya ke saya, Rahul, di sana ada roti jala sama putu mayang tak? Okey saudara, kali ini kita nak belajar ikatan kain samping Fajar Menyingsing bersama Bang Irwan Syah Nahyan. Bahasa daerah di Pulau Sumatera, kalau nak cakap, engkau nak pergi ke mana? Dikirim ketupat pulon dari Malaysia. Gara-gara menggunakan bahasa Melayu sampai dikira tidak bangga dengan Indonesia, sampai dikira orang Malaysia. Kenapa dengan bahasa Melayu? Ada apa dengan bahasa Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mereaksi salah satu TikToker daripada Indonesia yang cukup terkenal di Malaysia. Dan beliau ini juga pernah masuk TV 9. Di dalam kontennya beliau ini menunjukkan kehidupan kesehariannya selama berada di Indonesia. Kebetulan beliau ini adalah orang Indonesia yang bersuku Melayu atau berbangsa Melayu. Maka jangan heran kalau setiap harinya di dalam videonya beliau menggunakan percakapan bahasa Melayu. Karena di daerah Kepulauan Riau, orang-orang yang tinggal di sana bahasa daerahnya menggunakan bahasa daerah, yaitu berbahasa Melayu. Kalau saya orang Jawa, kalau tinggal di Jawa bahasa daerahnya ya bahasa Jawa. Bukan berarti kalau memakai bahasa daerah terus tidak bangga dengan negara kita. Bukan berarti kalau tidak memakai bahasa Indonesia terus tidak cinta dengan bahasa Indonesia. Itu salah besar. Nah, ternyata Mas TikToker daripada Kepulauan Riau ini yang sehari-harinya menunjukkan keberagaman suku Melayu yang ada di Indonesia, dari segi pakaian adat, dari segi tradisinya, dari segi makanan tradisionalnya itu juga hampir sama seperti yang ada di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua yang terkadang masih sering salah paham, harusnya lebih banyak belajar membaca tentang negara kita Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, adat, bahasa, supaya tidak salah paham. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Karena masyarakat di negara kita memang sangat-sangat minim ya, atau minat bacanya ini begitu sangat rendah, sehingga terkadang sering salah paham ketika ada orang yang menggunakan percakapan bahasa Melayu, padahal bahasa Melayu itu dipergunakan di beberapa negara Asia Tenggara. Bukan berarti kalau kita berbahasa Melayu terus orang Malaysia itu bukan. Bahkan bahasa Melayu ini selain dipergunakan di beberapa negara Asia Tenggara, bahasa Melayu ini juga digunakan di beberapa daerah Indonesia, Kalimantan, Sumatera. Lalu seperti apa tanggapan netizen ketika ada orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu? Kenapa pertanyaannya sering mempertanyakan seperti ini? Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Harap-harap sahabatku juga tidak salah paham setelah melihat video ini. Salam perdamaian dan tidak perlu memperdebatkan soal bahasa. Gunakanlah bahasa Indonesia bang, hargai bahasa pemersatu bangsa. Sejak kapan saya tidak menghargai bahasa Indonesia? Dan sejak kapan orang yang menggunakan bahasa daerah itu menjadi orang yang paling tidak menghargai bahasa Indonesia? Benar, bahasa Indonesia itu harus diutamakan. Tapi perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah juga perlu dilestarikan. Dan di sini saya hanya ingin melestarikan bahasa daerah saya, bahasa Melayu. Dan harusnya juga kita sesama bangsa Indonesia juga harus saling menghargai perbedaan. Bro, pertanyaan simpel. Kamu bangga nggak jadi orang Indonesia? Balas pakai VT bro. Aku tunggu. Salam dari Bangka Belitung. Waalaikumsalam.
Jadi kalau pertanyaan macam gini, tentu jawabannya bangga kerana saya dilahirkan di Indonesia. Saya orang Betul, Mas. Indonesia. Saya tinggalnya di Indonesia. Dah 20 lebih tahun saya dilahirkan di Indonesia. Tak ada alasan juga tak bangga untuk jadi warga negara Indonesia kerana kita Sip. memang ada cinta tanah air. Tapi yang saya fikir, kenapa pula banyak juga pertanyaan yang muncul macam ini? Apakah kerana saya ni menggunakan bahasa Melayu? Apakah saya ni sering apakah kerana follower saya banyak orang Malaysia juga? Jadi apakah kerana saya banyak merespon juga dari Malaysia? Saya tak tahu kenapa pertanyaan ini muncul di saya gitu. Mungkin kalau untuk konten kreator yang lainnya, ketika dia menggunakan bahasa Indonesia, konten kreator biasanya rasa saya tak akan pernah muncul pertanyaan macam gini, ya tak? Tapi ke saya muncul pertanyaan ini. Bangga. Kak Fuji, jangan-jangan Upin Ipin tuh bukan dari Malaysia, tapi dari kampung nih. Assalamualaikum kawan. Jadi Upin Ipin tuh tetap dari Malaysia, tapi kalau bahasa memang kami sama kawan-kawan. Kami pakai bahasa Melayu. Indonesia, Malaysia, Brunei itu kami serumpun kawan. Dan juga kalau saya tak salah Singapura. Makanya untuk bahasa kami memang hampir-hampir sama kawan. Betul, Mbak. Kak Fuji, Indonesia itu luas ya. Bahkan banyak daerah yang saya nggak familiar dengan namanya. Awal lihat video ini, saya kira kakak orang Melayu Malaysia. Taunya masih Indonesia. Salah Assalamualaikum faham. kawan, pakcik makcik semua. Itulah kadang-kadang ya kalau saya buat video pakai bahasa Melayu nih, selalu orang kira saya ni orang Malaysia. Padahal di Indonesia itu banyaklah suku Melayunya kawan-kawan. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jugosari, Betul, Mbak. Sumatera, Riau, Kepulauan Riau. Ada juga yang di Jakarta sana. Saya pernah baca kawan, kalau bahasa Melayu ini merupakan sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan di negara Asia Tenggara kawan. Jadi bahasa Melayu ini juga merupakan suatu bahasa kebangsaan atau bahasa resmi dari negara Malaysia. Juga dikenal dengan bahasa Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan menjadi akar dari bahasa Indonesia kawan. Betul. Orang Selangor Malaysia ke? Bukan. Saya ni orang Indonesia di Pontianak, di Kalimantan Barat. Bukan orang Selangor Malaysia, abang. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Bercakap menggunakan bahasa Melayu bukan kita tidak menghargai bahasa Indonesia. Tetapi percakapan bahasa Melayu ini juga dipergunakan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Harap-harap sahabatku jangan salah paham ya. Sebab bahasa Melayu ini juga dipergunakan di daerah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga daerah yang berdekatan dengan negara tetangga kita. Kira-kira seperti itu. Dan apa salahnya? Ya kan, apa salahnya sih kalau orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu? Apa masalahnya? Sebenarnya kan nggak ada masalah. Mungkin netizen ini ingin sekali semua orang itu berbahasa Indonesia semua. Yang nggak bisa seperti itu sahabat-sahabatku semua. Sebab di daerah Indonesia ini kalau untuk bahasa daerahnya juga beda-beda. Kalau kita berbahasa Indonesia ya kita pergunakan mungkin saat berada di kota atau di berada daerah lain. Kalau saya dari Jawa ya bahasa Jawa, bukan berarti saya tidak bangga dengan bahasa Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak sahabatku semua untuk mengetahui ternyata bahasa daerah Melayu. Kok bahasa daerah Melayu sih? Sorry, salah. Dan ternyata bahasa Melayu yang ada di daerah Sumatera ini banyak jenis. Seperti apa videonya? Mari kita reaction bersama-sama. Bahasa daerah di Pulau Sumatera, kalau nak cakap, engkau nak pergi ke mana? Melayu Bengkulu. Kau nak pergi ke mana? Itu macam Melayu Begalis. Jambi, awak nak pergi ke mana? Melayu Natuna. Ikat nak pergi mana tu? Minangkabau. Nio pai kama. Ayam dan lapeh. Dumai, Miko nak ke mana? Lah macam bahasa Riau. Kerinci. Iko nak pergi mana? Pekal. Doa lu ka mano aban. Rejang, nak ala mai peko. Pasemah. Kabar tu nak midang ke mana? Melayu Tanjung Pinang dan Beda-beda Batam. ya?
Kau nak pergi ke mana? Bahasa Melayu yang ada Melayu di Tanjung daerah Pinang dan Riau. Batam nih. Melestarikan bahasa daerah itu wajib. Dan sahabat-sahabat kita yang dari Sumatera, mereka bahasa daerahnya itu menggunakan bahasa Melayu. Jadi kalau ada teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang pertuturannya menggunakan bahasa Melayu, bukan berarti dia orang Malaysia. Tetapi mereka adalah sahabat-sahabat kita daripada Kepulauan Sumatera. Dan ternyata dari segi adat dan tradisinya memang hampir sama dengan di Malaysia karena sama-sama bangsa Melayu. Pakaian adatnya pun juga sama. Kemudian dari segi makanan tradisinya pun juga sama. Maka kalau ada persamaan makanan, pakaian adat daripada Malaysia, ya tak perlu kecoh-kecoh sahabatku semua. Kita kan serumpun ya kan. Buat apa kecoh-kecoh sesama saudara serumpun kita sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, di sini saya juga ingin memperlihatkan untuk sahabat-sahabatku semua bahwa pakaian adat orang Melayu serata dunia itu memang hampir sama. Dan di video kali ini saya juga ingin mereaksi makanan tradisional orang Melayu juga semuanya hampir sama. Rendang, ketupat palas di Indonesia juga ada. Di Malaysia juga ada. Kira-kira seperti itu ya. Bukan, oh ini Malaysia klaim makanan dari Indonesia. Itu salah besar teman-teman. Oke, kita akan reaction video daripada Mas TikToker yang berada di Kepulauan Riau. Dan ternyata banyak juga sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Karena di Kepulauan Riau itu juga menyimpan keindahan alam semula jadi. Bahkan Mas TikToker daripada Indonesia yang berada di Kepulauan Riau ini juga sering mendapat hadiah kirim-kiriman barang-barang daripada sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Wow, ini menunjukkan bahwa persahabatan antara orang Indonesia dan orang Malaysia memang begitu sangat kekal daripada dulu hingga sekarang. Walaupun kadang-kadang ada sesetengah yang membuat video yang bukan-bukan, tetapi persahabatan itu tetap kekal selama-lamanya. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Okey saudara, kali ini kita nak belajar ikatan kain samping Fajar Menyingsing bersama Bang Irwan Syah. Nah, yang nak tahu macam mana cara dia, ini dia. Nah, jadi yang nak tahu jangan lupa di save video ni dan ikut caranya step by step. Pakaian adat tradisi orang Melayu. Satu lagi. Okey. Ini jangan dikira orang Malaysia ya. Ini orang Indonesia sahabat-sahabatku semua. Biar tidak salah paham ya. Kadang-kadang kita sering salah paham apabila ada sahabat-sahabat kita daripada Kepulauan Sumatera yang bersuku Melayu, ketika menggunakan bahasa Melayu, pakaian tradisi adat Melayu, sering salah paham. Ini adalah teman-teman kita daripada Sumatera. Wah, ganteng Mas Rahul. Mantap. Melestarikan adat tradisi budaya yang ada di negara kita. Jangan sampai pupus di telan zaman. Wow. Gagah. Luar biasa. Oh iya. Kalau sudah ini udah kawin. Udah nikah. Udah kawin. Ini baru maknyos. Maknyos, Mas. Karena tradisional Melayu biar lebih dikenal lagi gitu. Betul. Kemarin ada juga yang nanya ke saya, Rahul, di sana ada roti jala sama putu mayang tak? Kalau ada, cubalah tunjuk macam mana bentuknya. Okey, jadi malam ni kita nak makan makanan khas dari sini juga. Di sini ada 2 bungkus. Ini dia. Ada putu, ini namanya putu mayang. Untuk ini, ada juga putu mayang. Juga tadi yang kuah. Di Malaysia juga ada putu mayang. Di Indonesia ni, juga ada. Model makanan macam gini. Tapi kita yang pertama tu kita nak makan yang ini dulu. Ni ada roti jala. Enak ini roti jala. Di sini juga roti jala. Ini kuah gulai ayam. Oh, pakai gulai ayam. Kita buka. Kalau di Malaysia pakai kari ayam.
Langsung dicoba Mas, bagaimana rasanya? Kuahnya gulai ayam. Tidak pakai kari ayam ya, pakai gulai ayam. Gulai ayam ini mirip-mirip seperti masak lemak, tapi dia agak pedas dan ada cili api merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan Mas. Roti jala petang-petang, ya Allah, bikin ngiler. Nyami. Enak kan? Jadi kalau ada yang nak beli roti jala ni, boleh langsung ke Rini. Ni ada akun dia, saya tag pesan je ke dia. Tadi saya nanya sama dia. Mantap Mas. Oh iya, untuk satu porsinya itu murah je, 12.000 je. 12.000. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ringgit kalau uang Malaysia. Sama gulai ayam. Ini yang gulai ayam. Dengan kuah gulai ayam, bukan kari ayam. Enak pol. Sampai licin Mas Rahul makannya. Oke, selanjutnya kita nak makan putu mayang pula. Ini dia. Putu mayang. Manis. Saya belum pernah makan Mas. Seperti apa rasa putu mayam? Kalau putu bambu sering makan. Ini kuahnya durian. Kuahnya durian. Tapi warnanya hijau Mas. Langsung aja kita coba putu mayam sedikit. Putu mayam. Kalau di Malaysia penampakan putu mayam seperti apa teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Yang daripada Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Bagaimana Mas Rahul? Enak putu mayamnya? Pasti enak Mas. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang nak coba dua ni, roti jala sama putu mayang, bisa pesan langsung aja di sini. Ni ada dia. Di yang akun yang saya tag ni, diri ni dia jual satu porsi 12.000 aja. Jadi yang lagi nak bisa je langsung pesan di sini. Mantap. Dikirim ketupat pulon dari Malaysia. Okey, ini lepas kemarin makcik-makcik datang dari Malaysia. Ini dikirim dapat daripada kiriman ketupat orang Malaysia. pulut daun palas dari Makcik Rohana. Biasanya kalau di restoran ni, lawan ketupat tu, kalau pas hari raya gitu, lawan ketupat tu paling pas dengan gulai keli. Ini kita nak gulai keli. langsung cuba makan ketupat pulut dari Makcik Rohana yang datang dari Malaysia. Jauh-jauh nyeberang sini, langsung aja kita makan. Ini dia saya dengan pak saya. Kalau di Malaysia itu pakai rendang Mas, ketupat pulut. Ketupat pulut dah. Tapi di tempat Mas kok pakai gulai keli. pakai gulai ikan keli. Ini daging kemarin. Enak pakai rendang loh. Ketupat palas ya, pakai rendang. Masya Allah, mertua lewat nggak ingat. Tapi kalau di rumahnya Mas Rahul katanya pakai gulai ya. Kalau gulai itu mirip-mirip, hampir rasanya seperti apa ya? Lemak. Masak lemak tapi ada cilinya. Cilinya agak pedas. Tapi dia pekat ya. Ketupat pulut daun palas. Ni lawan dia gulai keli. Lawannya gulai ikan lele atau ikan keli. Kalau dalam bahasa Melayu ikan keli. Bagaimana Mas? Enak. Macam raya rasa. Macam raya. Jadi kalau di restoran ni, kita beraya itu biasa paling sering pergi ke rumah orang yang nidang gulai keli. Itu pasti kena serbu. Cari je. Apa dia mamak lah. Mamak ke. Gara-gara kami makan, mamak bergabung ke nak nyecah dengan kelapa. Dimakan pakai kelapa. Kakaknya ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Sedap makcik. Sedap makcik kata kakaknya. Enak betul Mas. Alhamdulillah, dapat hadiah dari Wow. Malaysia. Alhamdulillah, jadi pas makcik kemarin datang ke sini, banyak betul kami Masya dikasih hadiah, Allah. dikasih oleh-oleh dari
dari Malaysia ini, ada dari Makcik Okid, ada dari Kak Ila, ada Tok Mi, Makcik Rohana, Makcik Dayang, Masya Allah banyak betul ni. Dan makcik-makcik lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Makasih banyak betul. Dah sampai ni apa ni? Ni ada jeruk madu Pak Ali. Ni ada jeruk madu Pak Ali, ada apa kopi hang tua. Kopi hang tua kopi campuran Malaysian kopi. Masya Allah. Ni ada inang sagu. Rengginang juga dari Kak Ila. Ya Allah, pokoknya memacam lah. Kuah rojak lagi. Kuah rojak kacang rohanas juga. Enak mas itu kuah rojak mas. Dan pokoknya banyak lagi yang tak dapat kita sebut satu-satu. Banyak betul. Ni ada juga yang lah diminum, ada juga yang lah dibuka. Pokoknya banyak betul kemarin tu. Masya Allah. Pokoknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak semuanya yang dah ngasih sampai ke sini. Pokoknya semoga sihat selalu, murah rezekinya, diperlancar segala urusannya. Amin. Amin. Orang Indonesia itu senang ya kalau kita lihat dari percakapannya. Kalau dia pakai pokoknya berarti dia orang Indonesia meskipun menggunakan percakapan bahasa Melayu. Kalau di Malaysia, kalau kita cakap pokok itu adalah pohon. Tapi kalau di Indonesia pokoknya terima kasih daripada sahabat-sahabat dari Malaysia. Jadi pokoknya itu kalau bahasa Melayu apa ya? Terpaling penting berterima kasih gitu. Sama-sama juga sih terpaling penting ya, terpaling ya. Mungkin terpaling kalau tak silap. Jadi kalau di Indonesia pokoknya gitu ya teman-teman. Nah ternyata sahabat-sahabat kita daripada Malaysia juga begitu amat sangat baik ya. Ketika datang bersilaturahmi, bahkan Mas Rahul pun juga dibawakan oleh-oleh ketupat palas, kemudian jajan-jajan daripada Malaysia. Dan inilah arti persahabatan yang sebenarnya. Tiada kata permusuhan. Banyak sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang berkunjung ke Indonesia, mereka juga akan disambut dengan sepenuh hati. Sebaliknya, banyak juga orang Indonesia yang datang ke Malaysia, melancong, bekerja. Ketika sampai di Malaysia, juga sama diperlakukan dengan baik dan ramah tamah warga yang ada di sini. Kebetulan saya pun juga kerja di Malaysia dan saya juga punya kenalan banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia dan mereka juga sangat ramah tamah. Kalau dibilang orang Malaysia banyak rasis, orang Malaysia seperti ini bla bla bla, hampir saya tidak pernah menemukan di dunia nyata. Orang Malaysia tidak ada yang seperti itu. Bahkan saya punya kenalan orang Malaysia lebih seperti saudara ya. Jadi layaknya seperti saudara. Itulah persahabatan antara orang Indonesia dan orang Malaysia. Meskipun kadang-kadang di media sosial kita sering berselisih, tetapi pada faktanya ketika kita bergaul di dunia kenyataan, di dunia nyata, orang-orang di sini juga sangat baik. Memang tidak bisa dinafikan, orang jahat, orang baik itu semuanya ada. Semerata di seluruh dunia itu ada. Jadi pada intinya mari kita berbuat baik kepada siapapun. Dan intinya mari kita lebih baik menjaga persaudaraan, menjalin tali persahabatan daripada bermusuhan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa jika sahabat-sahabat ingin tahu tentang hal-hal yang menarik yang ada di Kepulauan Riau, jangan lupa follow juga akun media sosial Mas Rahul. Beliau ini adalah TikToker daripada Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.